Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Iksan. Di sini sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada kalian semua karena setelah konten yang ini saya baru bisa menyempatkan diri untuk membuat video review soal smartphone Poco X3 Pro-nya. Jadi semoga kalian semua mau membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk saya. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Di video kali ini saya mau coba share experience saya, atau bisa dibilang ini adalah video review soal smartphone Poco X3 Pro-nya yang kurang lebih udah menemani saya sekitar 1 bulan belakangan ini. Meskipun saya rasa memang udah agak telat ya guys ya, tapi ya nggak masalah. Semoga ada di antara kalian yang belum nonton video review soal smartphone Poco X3 Pro ini. Apalagi beberapa hari yang lalu, atau tepatnya itu 2 minggu yang lalu, saya sempat mengalami masalah dari smartphone Poco X3 Pro-nya ini. Jadi di video kali ini semoga bisa menjawab semua keluh kesah atau pertanyaan-pertanyaan kalian soal Poco X3 Pro-nya ini. Nah, sedikit meluruskan aja terkait video yang lalu ya guys ya, atau video yang viral kemarin. Saya mau bilang buat kalian yang mungkin punya rencana buat beli smartphone Poco X3 Pro-nya, kalian nggak perlu khawatir atau takut kalau smartphone Poco X3 Pro-nya kalian nanti bakal ngalamin hal yang sama dengan yang unit yang saya pegang ini. Karena saya yakin nggak semua yang kalian beli nanti atau yang ada di luar sana, di pasaran sana tuh bakal ngalamin yang sama persis kayak yang ada di unit saya ini. Dan sekali lagi, di video kemarin juga saya sudah menjelaskan secara gamblang soal after sale-nya Xiaomi ya guys ya. Jadi soal klaim garansinya dan lain sebagainya. Dan jadi saya rasa buat kalian yang mau beli smartphone Poco X3 Pro atau produk lain dari Xiaomi ya guys ya, kalian nggak perlu khawatir karena saya bisa bilang dan saya bisa jamin after sales-nya Xiaomi itu udah bagus banget ya guys ya. Bahkan kalian bisa ganti unit kalau selama 7 hari kalian ngalamin masalah atau ngalamin trouble dari smartphone yang kalian beli, bahkan sampai mati total kayak gitu guys. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang mau beli smartphone Poco X3 Pro ini ya guys. Ya, sekarang kita masuk aja langsung ke bagian inti dari video ini guys ya. Ya, sekarang seperti biasa saya bakal ngebahas soal bagian body atau desain dari smartphone Poco X3 Pro nya ini. Body atau desain Poco X3 Pro ini sama persis atau mirip sama Poco X3 NFC yang sebelumnya udah dirilis di tahun 2020 kemarin ya guys ya. Benar-benar mirip banget. Yang dibuat beda hanya di bagian back covernya ini. Yang di sisi kanan dan sisi kirinya ini dibuat sedikit matte biar nggak terlalu ninggalin bercak sidik jari yang terjadi di Poco X3 NFC kemarin. Ya, ini termasuk upgrade yang sedikit bagus dan juga memang bisa nambah kesan mewah dari smartphone Poco X3 punya ini. Kemudian saya bisa bilang Poco X3 Pro ini bukan tipe smartphone yang punya desain tipis dan juga ringan ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya problem atau nggak suka dengan karakter smartphone kayak gini, saya rasa smartphone ini kurang cocok buat kalian beli. Karena ya pemakaian pribadi saya sendiri kurang ngerasa nyaman dengan penggunaan satu tangannya. Padahal karakter tangan saya ini termasuknya besar ya guys ya. Tapi ya overall sih masih cukup layak lah ya buat kalian gunain sehari-hari gitu. Cuman ya sekali lagi buat kalian yang emang nggak suka dengan karakter yang bulky gitu, kalian nggak cocok dengan smartphone ini. Ya ini balik lagi ke soal preferensi kalian ya guys ya. Oke, karena desain bodinya ini benar-benar mirip atau hampir sama Poco X3 NFC, jadi nggak banyak hal yang bisa saya bahas dari body desainnya ini selain warna metal bronze-nya yang nggak ada di Poco X3 NFC ya guys ya. Saya tuh suka banget dengan warna ini guys. Ini tuh benar-benar beda banget dan ya, apalagi ditambah dengan layer-layernya ini guys ya. Selain mengurangi bercak sidik jari, tapi estetikanya tuh jadi lebih aja gitu guys. Jadi lebih bagus lah dilihat ketimbang warna-warna lain, itu menurut saya dan preferensi saya. Kemudian sekarang kita beralih ke bagian layar dari smartphone Poco X3 Pro nya ini. Nah, di bagian layarnya juga smartphone Poco X3 Pro ini punya spesifikasi yang sama dengan Poco X3 NFC nya kemarin. Punya bentang layar sekitar 6,67 inch Full HD Plus yang menurut saya buat dipakai main game ataupun streaming YouTube, video di Netflix ataupun di Disney Hotstar kayak gitu, hasil gambar atau keluaran kualitas gambar itu udah bagus banget ya guys ya. Kualitasnya itu tajam dan detail-detail warnanya juga cakep banget. Saturasi warnanya juga bagus yang ditampilin dari kualitas layar si Poco X3 Pro nya ini.
Selain itu, Poco X3 Pro ini juga sudah memiliki fitur refresh rate layar hingga 120Hz, dan saya juga sudah membuatkan video untuk pembuktian dari touch sampling dan juga refresh rate layar dari 120Hz nya si Poco X3 Pro nya ini. Jadi benar-benar juga nambahin experience kalian selama menggunakan smartphone Poco X3 Pro ini, jadi lebih smooth dan juga nyaman banget begitu guys. Kalau ngebahas soal kameranya, soal Poco X3 Pro ini sudah dibekali kamera dengan setup quad kamera ya guys ya, dimana kamera utamanya itu resolusinya 48 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, dan juga kamera depth sensor dan juga makronya itu masing-masing punya resolusi 2 megapiksel. Sementara untuk di bagian selfie-nya, smartphone Poco X3 Pro ini punya resolusi kamera sebesar 20 megapiksel. Dan kalau untuk soal kualitas, menurut saya udah cakep banget ya guys ya, apalagi ditambah dengan chipset Qualcomm Snapdragon 860 nya yang powerful banget ya guys ya. Jadi nambah image processingnya itu jadi lebih cepat dan juga jadi lebih bagus lagi. Ya walaupun kalau kita bandingin dengan Poco X3 NFC yang sebelumnya, ini adalah downgrade dari versi sebelumnya. Yang sebelumnya 64 megapiksel jadi 48 megapiksel. Tapi saya ngerasa nggak ada masalah soal hal ini guys, karena chipsetnya itu udah ngebantu banget buat ngehasilin gambar atau jepretan kamera yang cakep banget. Satu-satunya hal yang jadi catatan saya soal kameranya ini adalah karakter warnanya ya guys ya, yang lebih ke arah warm. Tapi balik lagi, ini adalah soal preferensi ya guys ya. Ada juga yang suka dengan karakter ini, dan juga ada juga kayak saya yang nggak terlalu suka dengan karakter yang ke arah warm atau merah-merahan begitu ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut buat ngebahas soal speaker dari Poco X3 Pro nya ini guys. Dan menurut saya untuk keluaran suara dual speaker stereonya si Poco X3 Pro ini cukup lumayan bagus ya guys. Meskipun kalau buat kalian yang suka dengan karakter bass yang deep atau dalam kayak gitu, kalian nggak bisa nikmatin dari smartphone ini, karena karakter suara dari dual speakernya si Poco X3 Pro ini lebih ke arah treble ya guys ya. But overall masih cukup enak kok buat didengerin kalau kalian nggak menggunakan headset gitu. Nah, sedikit catatan, banyak banget isu soal back covernya yang getar kalau misalnya kalian gunain smartphone kalian tuh dengan volume di atas 80% atau mungkin 70% ya guys ya. Koreksi kalau saya salah. Dan selama saya gunain memang ada getaran, tapi menurut saya nggak terlalu mengganggu banget ya guys ya. Dan juga saya termasuk orang yang jarang banget buat up volume sampai di atas 60%. Jadi hanya di kisaran 60%. Dan kalau kalian gunain di 60% itu getaran di back covernya itu benar-benar nggak kerasa banget guys. Ya, sekarang kita lanjut soal ngebahas performa dari si chipset Qualcomm Snapdragon 860 nya Poco X3 Pro ini. Nah, Poco X3 Pro ini juga sudah dibekali atau sudah disupport dengan dukungan GPU Adreno 640, yang mana ini adalah smartphone 3 jutaan paling powerful saat ini guys ya, menurut saya. Ya, bener-bener nggak ada kelemahan atau cacat di bagian chipsetnya ini. Dipakai buat main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, kayak di video yang udah saya buatin juga kemarin, itu bener-bener bisa enak banget dipakai buat main game. Ya meskipun ada beberapa kendala di video saya kemarin juga, yang tiba-tiba force close waktu kita pakai settingan ini. Nah, tapi setelah diupdate ke MIUI 12.0.3 guys, performanya jadi benar-benar meningkat banget dan stabil. Itu yang saya rasain dari smartphone Poco X3 Pro nya ini. Dan ya, nggak usah kalian raguin lagi, buat kalian yang lagi cari smartphone dengan performa tinggi dan kencang, atau buat kalian yang ingin membeli smartphone untuk gaming harian kalian, saya rekomendasiin smartphone Poco X3 Pro ini. Karena karena smartphone ini benar-benar the most powerfulnya smartphone di harga 3 jutaan guys. Bahkan 4 jutaan juga belum ada yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860 kayak si Poco X3 Pro ini. Lanjut ke masalah baterai dari smartphone Poco X3 Pro ini guys ya. Si Poco X3 Pro ini masih menggunakan kapasitas baterai 5160 mAh atau mAh dengan dukungan atau support Quick Charge 3.0 yang hingga 33 watt ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa khawatir smartphone kalian bakal cepet lowbat atau apa itu, saya nggak ngalamin itu di smartphone ini. Dipakai buat main game sesekali, saya bisa mendapatkan hasil baru ngecas itu sekitar 2 hari sekali ya guys ya. Dan ya, itu udah performa yang paling baik banget yang bisa kita dapetin dari Poco X3 Pro ini. Dari performa baterainya maksud saya guys ya. Dan untuk sistem pengecasannya, kalian bisa dapetin kecepatan ngecas dari 0 sampai 90% itu hanya dalam waktu 1,5 jam ya guys ya, atau 90 menit gitu.
Buat fitur-fitur dari Poco X3 Pro ini juga menurut saya udah lengkap banget ya guys ya. Mulai dari fitur kamera yang punya fitur dual video, video cloning, lalu ada video template vlog yang ngemudahin kalian buat ngedit video di smartphone Poco X3 Pro ini. Dan kemudian juga yang pastinya si Poco X3 Pro ini juga sudah memiliki fitur NFC ya guys ya. Dan juga saya nggak nemuin masalah di bagian NFC-nya ini. Ya, jadi kesimpulan saya soal smartphone Poco X3 Pro ini guys ya. Ini adalah smartphone yang lagi-lagi saya bisa bilang ini adalah paket lengkap dari sebuah smartphone di harga 3 jutaan aja. Meskipun banyak di antara kalian yang nggak suka dengan downgrade di bagian kamera atau di bagian resolusi kamera si Poco X3 Pro ini, tapi menurut saya itu nggak jadi trouble atau nggak jadi masalah besar ya guys ya, karena hasil jepretan kameranya tuh nggak kalah bagus dari smartphone Poco X3 NFC kemarin yang punya resolusi kamera 64 megapiksel. Lagi-lagi ini karena dukungan chipsetnya yang sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 860. Dan menurut saya ya nggak bisa dipungkiri lagi ya guys ya, smartphone Poco X3 Pro ini adalah pilihan tepat dan pilihan terbaik buat kalian yang punya budget sekitar 3 jutaan atau 3 juta sampai 4 jutaan. Ini adalah smartphone yang saya rekomendasiin buat kalian beli. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja guys video soal share experience saya atau video review soal smartphone Poco X3 Pro nya ini. Jadi ya saya buat kayak gini aja video reviewnya karena di video-video sebelumnya juga saya udah buat banyak video soal Poco X3 Pro ini. Mulai dari video performanya dibuat dipakai main game, lalu performa kameranya juga udah saya buatin. Jadi kalian bisa search aja video dari channel ini ya guys ya. Jadi misalnya dari video ini masih ada hal-hal yang kurang puas dari jawaban saya atau share experience saya, kalian nggak perlu ragu buat tanya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys ya. Saya akan usahain buat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Dan ya seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini kalian klik tombol like-nya. Kalau kalian gak suka dengan video ini, klik aja tombol dislike-nya. Jadi di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.